Datanglah security yang lain membantu si cewek itu disadarkan. Akhirnya pas sadar, si cewek itu bilang begini, yang tadi diceritain bahwa dia melihat sosok kuntilanak yang sedang menjelati pembalutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Selepas Lembur. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan kisah di luar nalar, kisah horor yang akan disampaikan oleh Bang Moyo. Silakan Bang Moyo. Terima kasih buat Kang Ape, Kak Ahen. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman dari salah satu narasumber yang tidak akan saya sebutkan. Dia sebenarnya sudah menonton channel kita, jadi dia pingin menceritakan kejadiannya. Cuman dia tidak mau langsung Depan kamera. Jadi dia menceritakan kepada Bang Moyo. ya, ceritanya tentang bioskop berhantu. Salah satu teman saya, dia janjian lah sama pacarnya bahwa akan nonton film bioskop sekitar malam Jumat. Karena posisinya waktu itu teman saya itu kuliah, tapi pacarnya sudah bekerja, jadi ada waktunya di malam Jumat waktu itu. Nah, janjian lah ya, sekitar sore. Nonton yang jadwal midnight. Enggak, tadinya enggak ada rencana buat midnight. Pas sudah sampai bioskop, dia lihat-lihat film. Ini nonton film apa nih? Di sore itu udah penuh, udah full tiket. Jadi kebagiannya dia pukul 9 malam lah. Terus si temennya ini udah nggak apa-apa katanya, kita nonton jam segitu aja karena emang dapatnya jam segitu udah agak sepi juga katanya gitu. Nah, nontonnya juga nonton film horor lagi. Kebetulan si cewek itu lagi menstruasi posisinya. Jadi ini ceritanya lagi haid lah ya. Nontonlah dia pukul 9 malam itu. Di tengah acara film itu berlangsung, si ceweknya izin ke pacarnya itu bahwa dia pengen ke toilet. Tapi masih ramai itu. Ya, Masih ramai orang. nggak sebanyak waktu di sore hari tadi katanya. Karena filmnya lagi booming katanya itu, film horor. Si cowoknya menawarkan diri, apa saya mau anter? Nggak usah katanya, saya bisa sendiri, nggak apa-apa. Pergilah si cewek ini ke toilet. Nah, di toilet sebenarnya dia bukan mau, ya intinya mau ganti pembalut lah. Ganti pembalut karena sudah gak enak katanya gitu. Nah, si pembalutnya ini waktu diganti itu enggak, kan biasanya harus dicuci dulu atau apa katanya gitu ya. Ini enggak, dia ganti terus dibuang ke tong sampah aja. Enggak sempet katanya. Karena mepet waktunya. Mepet waktunya, dia cuman ganti, balik lagi lah dia ke dalam bioskop itu. Berbahaya sekali ya. Nah, setengah jam kemudian si ceweknya ini izin lagi karena merasa pengen buang air kecil katanya gitu. Si cowoknya agak menggerutu lah, kenapa nggak dari tadi katanya, ini kedua kalinya kan filmnya lagi rame katanya gitu. Ya akhirnya si ceweknya ke toilet lah ya. Nah, yang anehnya nih, bukan anehnya, yang menyeramkannya, waktu dia masuk ke toilet, ke kamar toilet itu, dia melihat sosok kuntilanak sedang menjilati pembalutnya Di tempat sampah. di tempat sampah itu. Otomatis si ceweknya pingsan, nggak sadar. Si cowoknya yang di dalam gedung bioskop itu nunggu lama sampai beres tuh film. Ini kemana sih cewek saya, kemana mungkin gitu, banyak pertanyaan.
apakah pulang atau apa gitu ya. Kesel lah si cowoknya itu sampai filmnya beres kok nggak muncul. Akhirnya keluarlah, beres film itu keluar, dicari-carilah si cewek itu. Ketahuan lah sama yang pengunjung yang lain bahwa ada perempuan yang pingsan di toilet itu. Kebayangkan itu penampakan di depan mata. Nah, akhirnya datanglah security yang lain membantu si cewek itu disadarkan. Akhirnya pas sadar si cewek itu bilang begini, yang tadi diceritain bahwa dia melihat sosok kuntilanak yang sedang menjeleti pembalutnya. Nah, di situ si ceweknya ketakutan dan sampai dibawa ke rumah sakit. Histeris gitu. Sudah tenang, si cowoknya baru bertanya, kenapa? Itu pembalut siapa? Katanya, ya tadi saya nggak bilang waktu pertama saya izin, saya ganti pembalut karena memang saya lagi menstruasi. Saya malu aja nggak bilang ke kamu, katanya gitu. Tapi setelah saya balik lagi pas saya mau pipis, katanya mau buang air kecil, saya melihat kuntilanak itu sedang menjeleti pembalut saya. Jadi sebenarnya berbahaya juga perempuan kalau tidak bersih-bersih waktu sedang menstruasi. Itu aja sih ceritanya. Gimana ini menurut Ahen, pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah dari yang disampaikan oleh narasumber dari Bang Moyo? Ya, menurut Ahen, yang pertama ya khususnya bagi kaum perempuan, ketika berurusan dengan pembalut bekas, alangkah baiknya dibersihkan dan juga dibuang dengan aman. Ya, agar selain mengundang gangguan dari makhluk halus, untuk pembalut bekas yang belum dicuci itu banyak cerita dimanfaatkan oleh penganut ilmu hitam. Lebih berbahaya lagi. Jadi Ahen menghimbau kepada kaum hawa agar merapihkan dan membersihkan pembalut bekas agar diamankan sebelum dibuang. Kemudian yang keduanya, menurut Ahen, untuk dari sisi cowoknya itu harusnya lebih pengertian. Ketika ceweknya itu sudah lama pergi di satu tempat, ya mungkin kasih batas lah 5 menit atau 10 menit, harusnya sadar itu cowok, harusnya nyari langsung, jangan keasikan dengan dunianya sendiri, nonton film aja terus. Harus sadar, carilah. Takutnya mereka akan jalan berdua. Otomatis cowok itu harus punya tanggung jawab, baik itu dalam menjaga dan juga mengayomi. Itu. Sekian cerita yang disampaikan. Terima kasih kepada yang telah menyimak kisah dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saksikan terus episode kita selanjutnya hanya di channel Selepas Lembur.